Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ibu, bapak, serta saudaraku sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersama-sama di rumah kediaman daripada saudara kita Jerkasi Sekeluarga Besar. Dan alhamdulillah sekali lagi kita berkumpul ini dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat semuanya insyaallah ya Bapak Ibu semuanya ya. Amin Allahumma amin. Terlebih-lebih kita berkumpul di majelis zikir, majelis ilmu ini yang masya Allah kebaikannya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikatakan bahwa barang siapa berada atau berduduk di majelis zikir, majelis ilmu, itu insya Allah kebaikannya bisa melebihi daripada menghadiri, dari mulai memandikan ya, mengkafani dan mengumpulkan sedadah lebih melebihi 1000 kali ya. Bisa juga kebaikannya melebihi 1000 rakaat sholat sunnah. Ini pentingnya kita berada di majelis taklim, majelis ilmu, dan insya Allah lebih-lebih kita semua berkumpul. Kesempatan ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah ya, dengan Al-Quran. Karena kita melangkah ini juga pertama yang harus mengawalinya adalah melalui Al-Quran. Kalau melangkahnya membawa Al-Quran, insya Allah tidak akan pernah tersesat. Begitu ya Pak Dewaria ya, gitu ya. Jadi sering kita baca, biasanya di tahlilan dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ya. Alif lam mim. Zalikal kitab, sungguh kitab ini, Al-Qur'an ini, la raiba, tidak ada keraguan, tidak perlu diragukan apa yang ada di dalam Al-Quran di padanya ya. Kemudian ada lagi Rasulullah SAW juga sempat beliau menyampaikan taraktu fikum amroini ma in tamasakum bihima lan tazillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Apa tadi? Ada apa ya semuanya ya? Taraktu fikum amroini ma in masakum bihima lan tazillu abada kitaballah wa sunnata rasul. Taraktu fikum amroini, kutinggalkan untuk kalian dua hal. Ma'in tamasakum bihima, yang kalau kalian semua berpegang teguh terhadap bihima, dengan keduanya itu, lan tazillu abada, maka kalian tidak akan pernah tersesat abada, selama-lamanya. Kitaballah wa sunnata rasulih. Alhamdulillah kita sekarang ini berkumpul juga berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi banyak sekali kita membaca Al-Fatihah, yang merupakan apa itu? Induknya Ummul Quran. Al-Quran berawal dari Al-Fatihah, induknya. Jadi perbanyak saja baca Al-Fatihah itu. Tadi banyak sekali yang kita baca ya. Banyak ya Mas ya. Iya, hafal semuanya Al-Fatihah ya. Hafal ya. Banyak sekali kita baca Al-Fatihah. Belum lagi baca surah Yasin ya. Makanya disebut jamaah berbaca surah Yasin. Alhamdulillah. Saya juga senang, ibu-ibu, bapak, bukan riya ini. Kalau bisa setiap hari ini jangan lepas dari baca surah Yasin. Ya.
Ini mohon maaf, kalau ini dari zaman kuliah dulu itu, Mas Buang. Iya. Jadi sama Ustadz itu sampaikan, ya banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lebih-lebih baca surah Yasin. Itu insya Allah nanti akan menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak yang suka ya, banyak yang suka sekali baca surah Yasin. Makanya kadang-kadang kayak mata saya ini kan sudah agak kabur Mas ya. Bukan riya atau sombong. Kadang-kadang kalau bukan sampai mana tadi bacanya gitu ya. Makanya kadang-kadang ya alhamdulillah karena sering, termasuk tadi Kang Jarkasi anak-anaknya pada berusaha untuk menghafal Al-Quran. Ini termasuk metode menghafal Al-Quran itu adalah sering-sering diulang. Bahkan satu ayat itu kalau kita belajar tuh menghafal ayat itu, Pak Dipario yang hafalannya banyak ini ya. Alhamdulillah. Jadi itu satu ayat tuh kadang-kadang Mas, itu harus menghafalnya 20 kali dulu. Diulang lagi segitu. Kalau satu ayat itu belum hafal, jangan lanjutkan ke ayat berikutnya. Itu satu di antara teorinya begitu. Ya. Termasuk juga banyak pengulangan. Dengan sering diulang insya Allah jadi hafal. Saya yakin di antara kita ini hampir hafal semua baca Al-Quran surah Yasin. Hampir hafal. Seperti surah Al-Fatihah. Nah untuk yang sekarang ini mohon maaf sedikit, yang begitu banyak, bahkan dalam sehari miliaran manusia membacanya, yang namanya suratul Fatihah. Kita sehari semalam berapa kali baca Al-Fatihah? Minimal berapa kali? Minimal 17 kali. Kalau kita seorang muslim. Nah sekarang Masya Allah saya katakan, andai saja yang kita baca dari Al-Fatihah itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat dunia dan akhirat kita. Selamat dunia dan akhirat. Tapi mungkin satu yang perlu tadi katakan Jarkasi Pak Dipario tadi, untuk perbaikan kita. Saya sering mendengar dari musola sini juga ya, yang kadang-kadang terdengar tombo ati iku limo ing warnane, terus maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat zikir wengi ingkang suwe, kaping 5 kudu weteng ingkang luwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Masya Allah. Nah itu juga diambil dari Al-Quran. Contoh yang pertama tadi, dengan maknanya, ya ngangen-ngangen sak makna nih. Jadi kita tidak lari. Kalau sholat itu katanya jangan sampai kita lalai dalam sholat. Itu satu diantaranya dengan mengangan-angan maknanya, maksudnya. Sekarang begini, sebelum baca Al-Quran biasanya minta perlindungan dulu dengan Allah. Itu nas Quran ya. Kalau membaca Quran bertawus ya, wasta'id billah. Ambar kita biasanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum lagi kita tambah bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang satu ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Ngangen-ngangennya apa? Bukan berarti menerjemahkan ya. Hati kita larinya kemana? Ini juga penyelamat, induknya loh ini. Ini induk. Karena satu diantaranya penyebab banyak orang masuk neraka, itu satu diantaranya penyebab orang tidak bisa masuk surga itu kurang pahamnya memahami kalimah alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah, punya Allah. Lillahi rabbil alamin, robnya seluruh alam. Nah sekarang ini alhamdulillah kita
merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu milik Allah. Nah, kalau ini kita bisa melaksanakannya, insya Allah amalan-amalan kita ini akan bisa bersih, akan bisa ikhlas. Karena apa? Riya. Riya itu penyebab amal-amal kita tidak terima, tertolak. Orang beribadah banyak banget, kemudian suatu saat, misalnya sudah berjalan 1 tahun, itu masjid itu kalau dulu saya nggak nyumbang nggak selesai kira-kira. Terputus itu seketika itu, ya. Ketika amal itu disebut nanti terputus. Allah alam ya. Tapi nasnya begitu. Amalan riya itu bisa menghapus. Jadi kita sholat di masjid, ya. Hati-hati lagi di masjid. Makanya kalau kita perbanyak tadi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah banyak-banyak disebut. Pujian itu milik Allah. Saya melangkah bismillah. Lillah, lillahi ta'ala. Bukan linas, bukan karena manusia. Ini biasanya dibaca di niat itu kalau dilafadzkan ya. Misalnya mau sholat usolli fardhu maghribi salasa. Kita bermakmum makmuman lillahi ta'ala. Lillahnya jangan hilang biar amalan diterima. Ya, bukan karena tetangga, bukan karena anak, bukan karena istri, karena Allah. Termasuk kita tidak usah mencari pujian-pujian orang. Ya. Nah, pujian-pujian orang ini sama induknya Al-Qur'an loh itu. Mencari pujian orang itu namanya riya. Ya. Riya perilakunya namanya musyrik. Pelakunya namanya musyrikin ya. Enggak, ini kita enggak jelek-jelekkan. Kita memahami ayat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang kita dijelek-jelekin orang juga alhamdulillah nggak akan pernah berubah. Alhamdulillah, pujian itu milik Allah. Bagi orang-orang yang dia mengikhlaskan dirinya, membersihkan hatinya, baik dipuji maupun dihina orang baginya sama saja. Ya jangan dulu betulkan dan saya malah riak lagi. Tapi kalau betul ya alhamdulillah juga. Oh gitu ya. Enggak, nanti jangan sampai besok lah malas kalau Pak Mujadi datang kita belajar kasih terus ada Pak Mujadi terus. Oh iya, ini namanya tahun baru ya. Kita Al-Fatihah saja lah yang banyak sekali kita mengucapkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas ya. Orang-orang yang ikhlas yang memuji Allah di sholat juga begitu sering saya sampaikan. Sholat itu yang mengawali setelah takbir adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditutup itu sebelum assalamualaikum membaca fil alamina innaka hamidum majid. Sungguh di alam ini hanya Engkau ya Allah yang maha terpuji dan maha mulia. Sekali lagi kita tidak mengharapkan pujian dari siapa-siapa kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah cukup Al-Fatihah, baru 1 ayat. Enggak, di waktunya udah Isya. Boleh, karena gini. Untuk Isya itu hampir-hampir dulu Rasulullah itu menyuruh sholat Isya itu akhir, andai saja umatnya kuat. Makanya karena apa? Satu di antaranya doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu sepertiga akhir malam. Beristighfar atau memohon ampun di waktu sahur, termasuk itu orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi itu. Kemudian sedikit lagi tambahan yang Jar kasih ya. Enggak apa-apa ya Jar ya. Alhamdulillah sudah ya. Nanti mudah-mudahan kita diberi kuat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin Allahumma amin. Itu yang kita angen-angen dan dijawab oleh Allah. Ya, gitu. Karena itu tadi saya sampaikan, kalau Al-Fatihah itu dikabulkan oleh Allah, selamat dunia dan akhirat jaminan. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, gitu ya. Nah, manusia itu kan penuh harap ya. Banyak cita-cita ya. Termasuk tadi cita-cita anaknya pengen jadi hafiz Quran gitu ya. Cita-cita kita pengen selamat dunia akhir. Kalau enggak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, tidak akan dapat. Kita sulit untuk mendapatkannya. Makanya apa? Yang paling banyak disebut asma Allah itu bagi orang-orang yang melakukan sholat adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Pengasih dan penyayang. Ya Allah, Engkau pengasih penyayang. Ya Allah, aku berhajat anak-anakku ini pada sukses. Berhajat aku ini pengen selamat. Istriku nurut.
Banyak istrinya agak nurut, susah ya. Tapi insya Allah ibu-ibu yang ini pada nurut. Nurut semua Pak. Untung Bu ya, bapak-bapak ini pada sabarnya kuat sekali. Kuat sekali ya. Makanya kemarin itu Bu, saya pernah ada ini ibu-ibu itu permintaannya sama bapak itu banyak banget. Iya, mungkin ibu-ibu permintaannya melebihi 20 atau 25. Kalau bapak-bapak itu paling 2-3 aja ya Pak Bu ya. Ya, ya untung bapak-bapaknya ini istilahnya banyak sabar gitu ya. Tapi sunnah kauniyahnya begitu. Oh. Iya, minta dikit aja susah kadang-kadang ibu-ibunya ya. Semangat belakang. Ya ini mohon maafin sedikit, tapi begitulah sunnah kauniyahnya begitu. Makanya Pak De Pario mohon maaf, jangan marah dengan saya ya. Sampai di masjid itu banyak sekali, sering sekali membaca ayat Al-Quran itu kaitannya dengan perempuan, istri dan lain sebagainya dan anak. Termasuk itu masa itu mengingatkan saya itu di antara istri dan anak itu sebagai fitnah dan ininya yang hampir seluruhnya itu tidak mengenakkan. Tapi seandainya engkau maha pengasih dan mengampuni apa mereka, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dia Pak De. Masya Allah. Itu surat At-Taghabun. Itu sering dibaca oleh Pak De itu. Saya sering ini ngulangi merinding Pak De. Ya. Tapi jangan marah mas saya. Karena saya senang itu dengarkan itu. Wah ini bagus. Nah, jadi seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya sebut ini, insya Allah kita sudah siap. Alhamdulillah tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita banyak-banyak sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika kita mengucapkan itu banyak kita hati kita antarkan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tadi di akhir apa yang kita baca sebelum akhir surat Yasin kan tadi? Sebelum kun fayakun apa kata kalimatnya? Subhanallah. Ayo. Ayo coba ayat yang ada kun fayakunnya itu apa bunyinya? Enggak, yang ada kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya diulangi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya sendiri sering lupa ya. Sekali lagi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama sungguh perintahnya amir ya amruhu perintah dia, perintah Allah itu kalau menghendaki sesuatu, berharap sesuatu cukup mengatakan kun. Maka fayakun, maka terjadilah ia. Nah, kalau kita berharap sesuatu, ingat itu. Apa yang enggak? Saya pengen hidup sukses dunia akhirat. Kalau Allah kun fayakun. Amin Allahumma amin. Itu. Sedikit-dikit kita ke sana. Cuma kalau orang-orang dulu banyak dipuasanin kadang-kadang seperti itu. Kita nih petang luwe tadi itu males kan. Kalau lu gak kuat kerja, kalau dulu enggak, dulu orang kurus-kurus itu ditakuti orang. Sekarang pada orang kurus jalan-jalan ketara angin nanti terbang. Senang gede-gede karung. Tapi enggak, kita tidak ada perintah menghina itu enggak ada ya. Ya karena orang kurus itu dulu kalau zaman dulu banyak tirakannya ya. Karena banyak jalan zaman dulu. Oh. Udah, tadi itu ya. Kita banyak menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah pengasih penyayang. Kalau Allah menghendaki sesuatu kebaikan maka akan terjadi. Ya. Sering juga di wirid pada sholat itu dibaca Allahumma la mani alima atoita wala muti alima manata wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddi. Kalau Allah menghendaki sesuatu maka tidak akan bisa yang sanggup untuk menghalangi. Masih sering itu di sini dibaca Mbah Ibnu. Ya dibaca wirid agak lama kadang-kadang. Padahal tempat mustajabah untuk berdoa itu adalah ba'da sholat. Kita harus cerdas, harus ngerti waktu-waktu di ijabah doa kita itu kapan. Satu diantaranya adalah ba'da
ba'da sholat, antara azan dan iqamah. Makanya kadang-kadang ada yang justru imam itu datangnya agak belakangan sedikit, biar apa? Biar orang-orang yang berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sayangnya dengan para jamaah. Sambil menunggu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu antara azan dan iqamat itu adalah waktu-waktu yang juga mustajabah untuk berdoa. Makanya imam dulu pintar, tidak disampaikan doa yang baik itu enggak. Sengaja imamnya agak belakangan dikit. Kalau masih ada yang berdoa jamaah itu imam, walaupun imamnya datang belum mukul beduk. Kalau dulu kan begitu, imam datang dudung gitu ya. Baru muazin Allahu Akbar gitu ya. Kalau sekarang ya udah hilang beduknya, kadang-kadang ada yang ngomongin bid'ah dan lain sebagainya sih. Kulitnya mahal. Hah? Oh jadi sate ya tuh ya, apa ya? Kikilnya habis. Enggak. Ya itu tanda itu banyak, manusia beri akal, tanda-tanda. Ya selagi tanda-tanda yang dilakukan itu mendatangkan kebaikan, insya Allah itu tidak menjadikan mudarat. Kalau yang dilakukan adalah mendatangkan kebaikan. Begitu. Jadi tadi ingatnya ke sana ya, Ar-Rahmani, pengasih penyayangnya Allah ketika kita baca itu. Ya, yang kita harap itu. Karena apa? Kita nggak akan punya apa-apa kalau Allah tuh nggak sayang sama kita ya. Ya, kalau Allah sudah sayang dengan kita, masya Allah. Kita ini kalau sudah sayang dengan sesuatu apa yang kita lakukan? Yang disayang itu biasanya memberikan sesuatu ya, kalau sudah sayang ya. Iya. Yang terbaik yang diberikan. Makanya menjadi kalau sesuatu sudah dicintai oleh Allah, bahkan kalau ada orang-orang yang memusuhinya, musuhnya adalah Allah yang mencintai itu. Masya Allah. Sekarang Malik Yaumiddin, Al-Mulk, Al-Malik. Malik itu apa artinya? Pak Ibnu Malik, bapaknya Al-Malik. Malik itu raja. Bapaknya Mas Roji, ya betul. Al-Malik raja. Nah rajanya di Din. Din di kalimat Al-Fatihah itu artinya bukan agama, tapi artinya hari kemudian. Ya. Jadi Din di situ bukan agama, artinya hari kemudian, hari akhir. Nanti akan ada raja. Kita percaya hari akhir ya. Kalau nggak percaya hari akhir itu jalannya melenceng. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalalam ba'ida. Kalau imannya itu yang itu tadi tidak ada, nanti dhalalam ba'ida. Sesat-sesatnya sejauh-jauhnya. Nah, iman hari akhir apa pikiran kita? Hari akhir itu sering disebut sebagai hari pembalasan. Hari pembalasan. Balasan apa? Balasannya di dunia. Tapi bagus itu. Kalau Mas Bayu itu belajar ilmu cermin, itu ada yang bayangannya diperbesar, ada yang diperkecil ya Mas Bayu ya. Nah, di Indonesia, di dunia ini nanti di akhirat banyak yang dilipat gandakan pahala-pahalanya. Kalau itu suatu kebaikan. Ya. Jadi itu ada balasan. Nah, dengan kita ingat hari pembalasan itu insya Allah nanti akan mengantarkan hati kita untuk berhati-hati di dalam hidup di dunia. Hati-hati karena seluruhnya nanti akan diberi baik yang diberi balasan, tidak baik diberi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dapat balasan baik ya. Termasuk yang golongan kanan ya. Kalau di Al-Balad itu ada golongan kanan, golongan kiri ya. Ya. Ada yang golongan kanan, golongan kiri. Kalau di Asam itu ada yang hujuroha wa taqwaha gitu ya. Ada yang hujur, ada yang takwa. Jadi seperti itu. Nah nanti di akhirat juga itu, ada surga, ada neraka. Takut kita. Usia saja sudah tambah umur. Iya, tadi mendengar teman satu di antaranya juga meninggal. Belum lama itu bapaknya meninggal. Mbah Gini, setrika sudah nilai ya. Tadi anaknya Pak Mas Adi Hermawan yang ngajar di MTS itu Mas Surkasi, itu meninggal. Itu karena beliau, ya.
Itu dengar kabar, saudara. Kalipapan. Di Kalipapan yang sebelah sana perapatan itu. Ginio. Yang teman jenengan. Iya. Jenenge Ginio. Oh gini ya toh, ya. Pokoknya di sana lah itulah ya. Belum lama itu sempat ke sana. Anaknya namanya Edi. Oh iya, ada itu ya. Jadi itu sedikit. Malik tadi ya, Malik Yaumiddin. Kita ingat kita kepada hari akhir sehingga nanti mengantarkan kita untuk berhati-hati di dunia sehingga memperbanyak bekal untuk hari akhir. Dah. Sekarang ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini Bapak Ibu, Al-Qur'an itu ada pengagungan, ada permohonan. Nah, sekarang gini. Pas ketika kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka hanya kepada Ka, Engkau ya Allah. Na'budu, kami na'budu, menyembah. Nasta'in, nanya kami ya. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Dalam salah satu tafsir disampaikan, ketika seseorang itu membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seketika Allah menyampaikan, hai hambaku, sekarang apa yang kamu minta? Hai hambaku, apa yang kamu minta? Mintanya diajari dalam Al-Qur'an itu tidak banyak-banyak. Mintanya tidak banyak-banyak. Makanya mohon maaf kalau baca Al-Qur'an biasanya pas tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu enggak disambung langsung dengan ihdinas siratal mustaqim, karena di situ ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru apa yang diminta dimohonkan? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ini ya Allah, aku ini ya Allah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka. Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan golongan orang-orang yang mendapatkan maghdub, murka. Golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maghdubi alaihim, kepada mereka ya, mereka itu bukan yang dimurkai, maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan golongan orang-orang yang mereka yang tersesat. Coba kalau itu dikabulkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selamatkan kita. Minta apa tadi? Jalannya jalannya orang-orang yang dapat bukan jalannya orang-orang yang mendapatkan murka Allah, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Makanya itu yang kita baca, kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan itu akan mampu untuk merombak diri kita dengan Al-Fatihah ini. Dia induknya Al-Quran. Sambil kita angen-angen hafal ya. Coba saya sekarang baca Arabnya, Bapak Ibu baca artinya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Jawa. Kalau hafal saya tutup ya. Ya, coba ya. Kalau bismillah artinya tahu ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismi, dengan asma Allah. Ya, pemurah, maha penyayang. Ibu-ibu dengerin tuh kan. Apa ya? Ibu nih yang diminta tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih lagi maha apa? Maliki yaumiddin, Yang merajai dari kemudian. ada kemudian kita ingat hari kiamat waktu sholat ya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Pernyataan kita nyembah dan mohon pertolongan kepada Allah, ya. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Murka Allah. Bukan jalan orang-orang yang murkai Allah, bukan pula jalan orang-orang yang Tersesat. mudah-mudahan